Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pembahasan rukun iman yang kedua tentang beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Beliau mengatakan wa minhum al-malaikatu al-muwakkaluna bi ahli al-jannah. Di sana ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah dengan penduduk surga. Maksudnya adalah yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk penduduk surga. Berdasarkan firman Allah, yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat akan masuk kepada mereka, kepada penduduk surga, min kulli bab, dari seluruh pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Semoga keselamatan atas kalian, mengucapkan salam kepada para penduduk surga dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian, wahai penduduk surga, dengan sebab kesabaran kalian, yaitu kesabaran kalian di dunia. Jadi penduduk surga itu orang-orang yang sabar di dunia, bersabar dalam menjalankan perintah Allah yang wajib atau yang sunnah bagi orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Semakin sabar, ya semakin banyak amalannya. Ada orang yang bersabar dengan melakukan yang wajib saja, tapi ketika dia dianjurkan untuk melakukan perkara yang sunnah, dia tidak memiliki kesabaran atau sedikit kesabaran. Ada di antara manusia, hamba Allah yang mereka bersabar lebih daripada itu. Yang wajib dia kerjakan, yang sunnah juga dia jaga. Dan semuanya masing-masing memiliki kesabaran. Tentunya nanti di akhirat berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Tapi semuanya bersabar. Kemudian sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Karena apa yang dilarang oleh Allah ini sesuai dengan hawa nafsu manusia. Apabila seseorang tidak bersabar, maka dengan mudah dia mengikuti hawa nafsunya. Maka ini juga perlu kesabaran. Menjaga diri dari kemaksiatan, meninggalkan larangan Allah, ini juga perlu kesabaran. Kalau orang tidak sabar, maka dengan mudah dia terperosok dalam berbagai maksiat dan juga dosa. Demikian pula bersabar atas takdir Allah SWT yang berupa musibah yang menimpa diri sendiri maupun yang menimpa hartanya atau menimpa kehormatannya. Dengan sebab kesabaran mereka, maka Allah SWT memasukkan mereka ke dalam surga. Adapun orang yang tidak memiliki kesabaran, ya tidak sabar dalam menjalankan perintah, tidak sabar dalam menjauhi larangan, maka tentunya dia dalam keadaan yang tidak baik. Karena orang yang demikian keadaannya berarti dia meninggalkan perintah Allah dan dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Taib, fa ni'ma uqbad dar. Maka sungguh sangat baik akhir dari tempat mereka ini, yaitu mereka berada di dalam surga. Dan tentunya ini adalah tasliyah, ucapan selamat yang diucapkan oleh para malaikat Allah SWT kepada ahlul jannah, dan termasuk sesuatu yang akan membahagiakan mereka, yaitu membahagiakan para penduduk surga. Diucapkan kepada mereka ucapan ini. Kemudian setelahnya beliau mengatakan waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annal bait al-ma'mura fis sama' yadkhuluhu wa fi riwayah yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin thumma la ya'uduna ilaihi akhir ma 'alaihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa al-baitul ma'mur yang ada di langit, al-bait rumah al-ma'mur yang dimakmurkan, fis sama' yang ada di atas sana, memasuki al-baitul ma'mur tadi, dan di dalam riwayat yang lain sholat di dalamnya, setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke dalam baitul ma'mur, 70.000 malaikat. Dan ini menunjukkan besarnya al-baitul ma'mur, karena masuk di dalamnya 70.000 malaikat, bukan satu, bukan dua, dan ini setiap hari, dan mereka beribadah di dalamnya kepada Allah. Kemudian mereka tidak akan masuk kembali. Apabila mereka sudah keluar, mereka tidak akan masuk kembali. Artinya di sana akan ada malaikat yang baru akan masuk ke dalam al-baitul ma'mur. Menunjukkan juga tentang banyaknya malaikat-malaikat Allah SWT. Yang sudah keluar, maka dia tidak akan masuk lagi. Dan sudah berapa hari berlalu?
semenjak penciptaan langit dan juga bumi. Tidak ada yang mengetahui tentang banyaknya malaikat-malaikat Allah kecuali Allah SWT sendiri. Dan ini menunjukkan sekali lagi tentang banyaknya para malaikat Allah SWT. Dan di sana ada hadis yang lain yang juga menunjukkan tentang banyaknya para malaikat. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, as-sama, yaitu langit, mengeluarkan suara, itu berderit. Ya, suara yang keluar apabila dia memikul sesuatu yang berat, dan berhak bagi dia untuk berderit. Kenapa demikian? Nabi menyebutkan sebabnya. Tidak ada sebuah tempat untuk 4 jari, kecuali di situ ada malaikat yang berdiri untuk Allah, itu beribadah kepada Allah, atau dia ruku atau dia sujud. Setiap jarak 4 jari di situ ada malaikat yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Antum bayangkan bagaimana besarnya langit yang pertama, penuh dengan malaikat-malaikat Allah. Karena setiap 4 jari ada malaikatnya. Di dunia saja, di bumi ini, seandainya setiap 4 jari ada malaikatnya, penuh dengan malaikat-malaikat. Yang kalau setiap 4 jari ada malaikat, berarti sangat banyak sekali jumlah mereka itu, seandainya itu di bumi. Lalu bagaimana dengan as-sama, langit Allah SWT, langit yang pertama, yang jauh lebih besar daripada bumi. Belum dengan langit yang kedua dan seterusnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kata Allah, tidak mengetahui tentang pasukan-pasukan Allah, itu para malaikat-malaikat Allah, illahu, kecuali Allah SWT. Oleh karena itu seorang muslim, ya seorang hamba Allah SWT, hendaklah dia menyadari bahwa di sana banyak hamba-hamba Allah yang mereka juga beribadah. Lalu untuk apa seseorang sombong ya di dalam dirinya? Apa yang sudah dia kerjakan? Mereka para malaikat Allah tidak berbuat maksiat kepada Allah, dan terus mereka bertasbih dan beribadah. Bandingkan dengan ibadah yang antum lakukan, yang kita lakukan, tidak ada apa-apanya. Di sana masih banyak hamba-hamba Allah yang jauh lebih banyak ibadahnya, lebih semangat ibadahnya daripada kita. Maka jangan sampai ada di dalam hati seseorang riya, sum'ah, ujub terhadap dirinya. Tsumma la ya'uduna ilaihi akhira ma 'alaihim. Kemudian mereka tidak akan kembali lagi. Taib, ini yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah, dan tentunya apa yang boleh disebutkan ini tidak semuanya. Di sana masih ada beberapa amalan malaikat yang disebutkan di dalam dalil, dan pengarang di sini hanya menyebutkan sebagiannya, seperti misalnya tugas untuk mendorong manusia berbuat baik. Ya, di sana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk mendorong manusia berbuat baik. Kemudian di sana ada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan salam yang diucapkan oleh umat Islam untuk Rasulullah SAW. Maka di sana ada malaikat yang tugasnya menyampaikan salam tadi kepada Rasulullah. Baik, di sana ada malaikat yang bertugas untuk menghadiri majelis zikir dan juga majelis ilmu. Ya, di sana ada malaikat yang bertugas untuk mencatat orang-orang yang hadir ketika sholat Jumat. Di sana ada malaikat yang berperang bersama orang-orang yang beriman. Ya, semuanya ada dalilnya, baik terkadang dari Al-Quran dan terkadang dari sunnah Rasulullah SAW. Yang jelas kita beriman sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari awal, beriman dengan keberadaan malaikat Allah SWT, beriman dengan nama-nama malaikat yang sudah dikabarkan kepada kita, Mikail, Israfil, Jibril, Malik. Kemudian kita beriman dengan sifat-sifat mereka, yang dimana mereka tercipta dari cahaya, mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah, mereka adalah malaikat yang mukramun, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan disebutkan dalam hadis tentang malunya mereka, memiliki sifat malu. Kemudian kita beriman dengan tugas-tugas dan juga amalan-amalan yang Allah SWT telah bebankan kepada mereka. Yang terkadang amalan tadi berkaitan dengan alam semesta, seperti misalnya menjaga gunung, atau dia menjaga Mekah dan juga Madinah, Syam. Dan terkadang ada amalan-amalan yang berkaitan dengan anak manusia, itu menjaga manusia, menulis amalan mereka dan seterusnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar mewujudkan keimanan kita kepada Allah. Termasuk diantaranya adalah beriman dengan malaikat-malaikat Allah, dan ini adalah termasuk bagian dari beriman dengan perkara yang gaib. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.